Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan memperkenalkan diri, saya Razwan Martono. Saya Deta Audi Nurbana. Kami akan menjelaskan tentang budaya Child Free dalam memenuhi tugas UAS Antropologi Komunikasi Dengan dosen pengampu Bapak M. Syahir Ramdhani, Esikom, Emikom. Untuk lebih jelasnya, mari tonton video ini terus. Memakai Child Free secara umum dikatakan dia merupakan keputusan seseorang atau pasangan tidak memiliki anak. Sebenarnya konsep Child Free ini bukan merupakan konsep baru karena sudah banyak diterapkan di luar negeri, terutama negara negeri. Kondisi tersebut kemudian memacu para mekanisme untuk menciptakan beberapa gerakan, diantaranya perempuan atau pasangan untuk melakukan Child Free. Kemudian keputusan Child Free ini digunakan oleh perempuan untuk memilih kebebasannya menjadi seorang ibu maupun hingga proses hamil dan melahirkan. Pengertian Child Free menurut beberapa sumber, yang pertama dan menurut laman juga itu seperti istilah Child Free mengacu pada keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki keturunan. Yang kedua ada menurut Oxford Dictionary, yaitu istilah Child Free merupakan suatu kondisi seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak karena alasan yang pertama yaitu pilihan. Yang ketiga menurut Cambridge Dictionary, yaitu hampir serupa dan disampaikan oleh Oxford Dictionary, yaitu seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Pengertian masyarakat. Masyarakat berasal dari kata bahasa Inggris yaitu society, yang berarti masyarakat. Lalu kata society berasal dari bahasa Latin yaitu societas, yang berarti kawan. Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu musyawarah. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terjalin erat karena sistem, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu, serta mengarah pada kehidupan kolektif yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Pengertian masyarakat menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut McIver, profesional politik. Arti masyarakat sebagai salah satu sistem dari cara kerja dan prosedur otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok dan pembagian sosial, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Yang kedua, menurut Kapinton, antropologi adalah kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga dapat terbentuk organisasi dan mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri dan berpikir dirinya sebagai satu kesatuan sosial. Yang ketiga, menurut J.L. Gillett antropologi, ia mengatakan masyarakat sebagai sebuah kelompok manusia tersebar yang memiliki habit, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Yang keempat, menurut S.S. Steinmetz, ahli sosiologi, masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang telah kecil, yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Berikutnya ada pengertian budaya. Budaya berasal dari dua bahasa, yakni Sanskerta dan Inggris. Menurut bahasa Sanskerta yang berarti budaya atau jamak, berasal dari kata budi yang berarti budi dan akal. Sedangkan dari bahasa Inggris, kultur. Kultur ini berasal dari bahasa Latin, colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Sehingga dapat disimpulkan kalau budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan dalam bentuk adat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Pengertian budaya menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Evat Al-Sharqawi, beliau seorang filsafat kebudayaan Islam. Menurut pandangan agama Islam, budaya merupakan suatu hazanah sejarah kelompok masyarakat yang tercermin dalam kesaksian dan berbagai nilai yang menggariskan bahwa suatu kehidupan harus memiliki makna dan juga tujuan rohani. Yang kedua, menurut Kunja Ningrat, seorang antropolog, bahwa budaya ialah segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah serta mengubah semesta alam. Yang ketiga, menurut Pak Sudi Suparlan, seorang antropolog, bahwa budaya adalah semua pengetahuan manusia yang dimanfaatkan atau mengetahui dan memahami pengalaman serta lingkungan yang dialaminya. Fenomena Child Free. Fenomena Child Free ini belakangan marak diperbincangkan warganet di media sosial, terutama di Twitter. Berbincang mengenai keputusan Child Free atau tidak memiliki anak terlalu ramai didiskusikan warganet mulai dari sudut pandang masyarakat hingga agama.
Fenomena ini mulai menjadi tren dan bahkan meningkat di Indonesia, seperti yang tengah menjadi sorotan media, yang mana seorang public figure memutuskan untuk mengumumkan kepada publik bahwa ia memiliki hidup tanpa anak. Hal ini jadi perbincangan publik, yang mana gaya hits ini masih tabu di Indonesia. Fenomena child free terkadang merupakan keputusan antara suami dan istri yang sudah sepakat mengambil keputusan ini demi tercapainya keinginan yang telah mereka rancang. Dalam rangka perjuangan kesetaraan dan kebebasan bagi kaum perempuan, juga gerakan feminisme. Gerakan feminisme ini bertujuan untuk menyamakan hak-hak perempuan yang selama ini dibatasi dan dihalangi. Feminisme mempunyai pemikiran yang menganggap laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bidang politik, hak seksual, sosial, ekonomi, dan intelektual. Sedangkan di luar sana, banyak orang memandang feminisme sudah melewati batas, jauh terlalu jauh dalam membela hak perempuan. Pada faktanya, memperjuangkan hak perempuan memang sangat sulit, apalagi konstruksi sosial budaya yang ada membentuk batasan atau ketentuan masyarakat berdasarkan diri. Proses perkembangan budaya child free. Sejarawan Rachel Grasasti Washington Post menyebutkan kalau child free ini memiliki perbedaan di arti di masa lalu, yang diartikan sebagai para wanita yang sudah menikah ataupun belum. Mereka tidak ingin membesarkan anak. Konsep child free ini menjadi perbincangan publik dalam 2 tahun terakhir di Indonesia. Sesuai namanya, mereka memilih fokus pada karirnya saja. Sekalipun mereka menikah, mereka sama sekali tidak terfikirkan mempunyai anak. Namun, menurut Rachel, keputusan child free yang ditandai dengan penurunan angka kelahiran terjadi pada tahun 1800-an di Eropa dan di Amerika Serikat. Di Indonesia tidak demikian, sebab di Indonesia pada tahun segitu ada filosofi yang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Asal-usul filosofi ini berawal dari masa kultur stelsil atau tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Menurut pendapat kelompok kami, child free sebaiknya tidak dilakukan karena ketika sepasang laki dan wanita menikah, salah satu tujuannya di antara lain adalah memiliki keturunan yang akan menjadi generasi selanjutnya. Ada banyak resiko yang dapat terjadi ketika kita menerapkan child free. Di antaranya adalah yang pertama, merasa sendiri dan kesepian ketika sudah berusia lanjut kelak, karena tidak ada keluarga yang lain yang bisa menghibur ketika sepi selain pasangan itu sendiri. Yang kedua, tidak ada tempat untuk mengutarakan isi hati ketika tidak dapat dukungan emosional dari pasangan. Yang ketiga, tidak bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negara karena kita tidak dapat memiliki generasi penerus yang bisa untuk selalu mencintai negara ini. Kami juga mendalami dari faktor overpopulasi. Mereka memiliki child free karena tidak ingin menambah beban bumi. Padahal jika ada penambahan penduduk, tidak dapat dipungkiri bahwa di bagian belahan bumi lain itu adanya pengurangan penduduk seperti meninggal dunia. Dan dalam perspektif agama Islam juga child free ini tidak diperbolehkan kecuali apabila sepasang suami istri mengundang anak karena membahayakan, dan apabila masih ada penyakit dan lain-lain itu juga baru diperbolehkan. Dan apabila ada argumentasi bahwa tidak semua anak itu membatalkan, itu sebenarnya tidak salah dan tidak benar juga. Karena kembali lagi, apabila si anak memiliki kesalahan ataupun orang tua memiliki kesalahan, itu perlu ditinjau kembali di mana letak kesalahannya agar bisa mencari jalan keluarnya. Jujur, pembahasan dari kelompok kami ingin mengakhiri dari video ini. Saya